Halo, kembali lagi bersama saya Willy. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi kepada kalian mengenai cloud computing. Jadi yang pertama-tama yang harus kita tahu dulu, apa itu pengertian cloud computing? Jadi komputasi awan atau cloud computing itu adalah gabungan pemanfaatan teknologi komputer dan pengembangan berbasis internet. Awan atau cloud adalah metafora dari internet, sebagaimana awan yang sering digambarkan di diagram jaringan komputer. Sebagaimana awan di diagram jaringan komputer, awan atau cloud dalam cloud computing itu merupakan abstraksi dari infrastruktur kompleks yang disembunyikannya. Ia adalah suatu metode komputasi di mana kapabilitas terkait teknologi informasi disajikan sebagai suatu layanan as a service sehingga pengguna dapat mengaksesnya lewat internet di dalam awan tanpa mengetahui apa yang ada dalamnya itu, ahli dengannya atau memiliki kendali terhadap infrastruktur teknologi yang membantunya. Menurut sebuah makalah tahun 2008 yang dipublikasi IEEE atau IEEE Internet Computing, cloud computing adalah suatu paradigma di mana informasi secara permanen tersimpan di server internet dan tersimpan secara sementara di komputer pengguna atau klien, termasuk di dalamnya adalah desktop, komputer tablet, notebook, komputer tembok, handheld, sensor-sensor, monitor, dan lain-lainnya. Sudah kita tahu mengenai pengertian definisi dari cloud computing itu, sekarang kita masuk ke sejarah cloud computing. Jadi, pada tahun 50-an, cloud computing punya konsep yang mendasar. Jadi, ketika komputer mainframe yang tersedia dalam skala yang besar dalam dunia pendidikan dan perusahaan dapat diakses melalui komputer terminal disebut dengan terminal statis. Nah, terminal itu hanya bisa dipakai untuk melakukan komunikasi, tapi tidak punya kapasitas pemrosesan internal yang terjadi dalamnya. Agar penggunaan komputer mainframe yang relatif mahal jadi efisien, maka mengembangkan akses fisik komputer dari pembagian kinerja CPU. Nah, ini bisa dipakai untuk menghilangkan periode tidak aktif pada mainframe. Memungkinkan untuk kembali pada investasi lah. Nah, hingga pertengahan 70-an dikenal dengan RJA, Remote Process Entry Home Job, yang berkaitan besar dengan IBM dan diisi mainframe. Masuk ke tahun 60-an, ada seorang bernama John McCarthy berpendapat bahwa perhitungan suatu hari nanti dapat diatur sebagai utilitas publik. Di buku Douglas Parkhill, The Challenge of the Computer Utility, menunjukkan perbandingan industri listrik dan penggunaan pada listrik di masyarakat umum dan pemerintahan dalam penyediaan cloud computing. Saat ilmuwan Herb Gross mendalilkan bahwa seluruh dunia akan beroperasi pada terminal bodah didukung oleh sekitar 15 pusat data yang besar. Karena komputer ini sangat canggih, banyak perusahaan dan entitas lain menyediakan sendiri kemampuan komputasi melalui berbagai waktu dan beberapa organisasi seperti GE, Cisco, anak perusahaan IBM Bureau Corporation, Timeshare, CSS National, Datadial, Bolt, Biranek, dan Newman. Lanjut lagi ke tahun 90-an, perusahaan telekomunikasi, di sini mulai ditawarkan VPN, layanan jaringan pribadi, dengan kualitas sebanding pelayanannya, tapi dengan biaya yang lebih rendah. Karena merasa cocok dengan hal itu, untuk menyeimbangkan penggunaan server,
maka mereka dapat menggunakan bandwidth jaringan secara keseluruhan. Lalu menggunakan simbol awan sebagai penunjuk titik demarkasi antara penyedia dan pengguna yang saling bertanggung jawab. Nah, cloud computing perluas batas ini untuk menutup server serta infrastruktur jaringan. Nah, sejak tahun 2000, Amazon sebagai peran penting dalam semua pengembangan cloud computing dengan memodernisasi pusat data, seperti jaringan komputer yang menggunakan paling sedikit 10% dari kapasitas mereka pada suatu waktu. Setelah menemukan arsitektur awan baru, mengalami peningkatan efisiensi internal sedikit bergerak cepat. Tim 2 pizza. Tim kecil untuk memberi makan dengan 2 pizza. Dapat menambahkan fitur baru dengan cepat dan lebih mudah. Kemudian, Amazon mulai mengembangkan produk barunya sebagai penyedia cloud computing untuk pelanggan eksternal dan meluncurkan Amazon Web Service atau AWS tahun 2000-an. Tahun 2006. Di awal tahun 2008, Usilipus menjadi yang pertama open source AWS API platform yang kompatibel menyebarkan awan swasta. Open Nebula ditingkatkan dalam proyek Europa Reservoir, komisi yang sudah didanai di tahun yang sama, supaya difokuskan pada penyediaan jaminan kualitas layanan seperti yang dipersyaratkan oleh aplikasi interaktif real-time untuk infrastruktur berbasis cloud dalam rangka IRMOS Eropa proyek yang didanai komisi. Di pertengahan 2008, Gartner melihat kesempatan untuk membentuk hubungan antara konsumen layanan TI, mereka menggunakan layanan TI dan menjualnya, dan mengamati bahwa organisasi layanan TI yang beralih dari perangkat keras milik perusahaan dan aset perangkat lunak untuk digunakan layanan berbasis model, sehingga pergeseran diproyeksikan untuk komputasi akan menghasilkan pertumbuhan dramatis dalam produk IT di beberapa daerah dan pengurangan yang signifikan di daerah lain. Tanggal 1 Maret 2011, IBM mengumumkan Smart Cloud kerangka IBM Smarter Planet. Di antara berbagai komponen dasar smart computing, cloud computing adalah bagian yang paling penting. Sudah kita pelajari sejarahnya, pengertiannya, definisi dari cloud computing. Sekarang kita masuk dari apa saja manfaatnya cloud computing. Nah, dari manfaatnya cloud computing yang pertama itu adalah skalabilitas. Jadi skalabilitas di sini itu yaitu dengan cloud computing kita bisa tambah kapasitas penyimpanan datanya kita tanpa kita harus repot-repot beli lagi peralatan tambahan, misalnya hard disk dan lain-lain lah. Kita cukup tambah kapasitas yang disediakan oleh penyedia layanan cloud computing. Yang kedua, aksesibilitas, yaitu kita bisa mengakses data kapanpun dan dimanapun kita berada, asal kita terkoneksi dengan internet, supaya memudahkan kita mengakses data di saat yang penting. Jadi saat-saat yang penting kita mau akses data bisa. Yang ketiga itu keamanan. Jadi keamanan di sini yaitu datanya kita bisa terjamin keamanannya oleh penyedia layanan cloud computing. Sehingga bagi perusahaan yang berbasis IT, data bisa disimpan secara aman di penyedia cloud computing. Hal itu bisa mengurangi biaya, jadi mereduce lah biaya yang diperlukan untuk mengamankan data perusahaan. Yang keempat itu kreasi. Jadi kreasi, manfaat keempat itu adalah kreasi. Kreasi yaitu para user bisa melakukan atau dia bisa kembangkan kreasi atau proyeknya mereka tanpa harus mengirimkan proyek mereka secara langsung ke perusahaan. Tapi user bisa mengirimkannya lewat penyedia layanan cloud computing. Jadi lebih
lebih efisien lah. Jadi kayak lebih gampang lah kalau kita mau kirim-kirim suatu project gitu ya. Yang kelima itu anxiety atau kecemasan. Jadi kita tidak perlu khawatir kalau misalnya HP-nya kita rusak atau misalnya terjadi bencana. Kenapa? Kenapa kita tidak perlu cemas? Itu karena data yang kita sudah tersimpan aman di cloud. Jadi tenang saja, kalian punya, kalau misalnya HP-nya kalian rusak atau apa-apa terjadi yang buruk lah sampai HP-nya kalian rusak atau apa, itu tenang, karena kalian punya data pasti tersimpan aman di cloud. Oke, jadi sekarang kita lanjut ke layanan cloud computing. Jadi layanan cloud computing yang pertama itu IaaS, Infrastructure as a Service. Jadi IaaS ini merupakan layanan yang menyediakan infrastruktur IT seperti CPU, RAM, storage, dan lain-lain. Itu semua dipakai dalam membangun virtual computer atau komputer virtual. Nah, komputer virtual ini bisa diinstal OS atau operating system dan aplikasi sesuai yang kita butuh. Gitu. Jadi benefitnya kalau kalian dari IaaS ini adalah kita bisa lebih hemat biaya lah. Pertama, karena kita tidak perlu lagi membeli komputer fisik. Contohnya seperti Amazon EC2, Telkom Cloud, dan banyak lagi. Yang kedua itu PaaS atau saya di situ typo ya. Di situ bukan platform tapi platform. Platform as a service. Jadi PaaS ini merupakan layanan penyedia computing platform. Biasanya sudah terdapat OS, database, web server, dan framework application supaya bisa kita jalankan aplikasinya yang sudah dibikin. Nah, apa sih keuntungan dari PaaS ini? Jadi keuntungannya itu bagi pengembang itu adalah dapat fokus dalam membuat aplikasi tanpa harus pikir panjang tentang bagaimana nanti ini pemeliharaan dari computing platform ini. Ya. Contoh PaaS yaitu Windows, Azure, dan Amazon Web Service. Itu. Yang ketiga itu adalah SaaS atau Software as a Service. Jadi SaaS ini adalah layanan cloud. Ini layanan cloud di mana kita bisa langsung pakai aplikasi yang tersedia. Nah, jadi di sini aplikasinya langsung tersedia, jadi kita bisa langsung pakai. Jadi siap pakai ini. Nah, jadi provider dari layanannya yang kelola infrastruktur dan platform yang menjalankan aplikasi itu. Contoh layanan aplikasi email seperti Gmail, Yahoo Mail, untuk aplikasi sosmed seperti Twitter, Facebook, dan Google+. Nah, apa sih keuntungannya dari SaaS ini? Nah, jadi keuntungannya itu adalah user tidak perlu lagi membeli lisensi untuk akses aplikasi dari SaaS ini. Nah, kita masuk ke implementasi komputasi awan. Nah, jadi implementasi komputasi awan itu ada 3 poin utama. Yang pertama itu adalah computer front end. Nah, computer front end ini biasa merupakan komputer desktop biasa. Yang kedua itu computer back end. Nah, komputer back end ini dalam skala besar biasa merupakan server komputer yang dilengkapi dengan data center dalam rak-rak besar. Nah, ini jadi komputer back end ini umumnya harus punya kinerja yang tinggi karena harus melayani mungkin hingga ribuan permintaan data. Itu kalau komputer back end. Dan yang ketiga, poin ketiga itu adalah penghubung antara keduanya. Penghubung antara keduanya itu bisa berupa jaringan LAN atau internet.
Nah, kita masuk ke implementasi cloud computing dalam pemerintahan atau e-government. Nah, jadi cloud computing dalam pemerintahan atau e-government dapat mendongkrak kinerja khususnya dalam bidang pemerintahan. E-government dapat membantu para staf di bidang pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik ke masyarakat. Pemerintah dalam negara Indonesia telah menggunakan cloud computing. Jadi cloud computing tidak hanya kehidupan sehari-hari tapi dalam dunia pemerintahan ini cloud computing sangat penting. Contoh pertama yaitu sebagai penyediaan sumber informasi seperti Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT telah menyediakan layanan cloud computing sebagai layanan jasa alih daya pengolahan TIK untuk instansi pemerintah. Jadi layanannya ini tujuannya itu untuk bisa mewujudkan percepatan e-government karena memungkinkan pengguna pemerintah berkonsentrasi dalam memberikan layanan dan tidak dipusingkan lagi dengan konfigurasi maupun pemeliharaan perangkat teknologi informasi. Jadi sangat pentinglah dalam dunia pemerintahan. Nah, kita masuk ke masalah yang dihadapi dalam cloud computing ini. Jadi setiap hal pasti ada risikonya, pasti ada masalahnya. Jadi dunia komputasi awan itu merupakan dunia baru. Karena tidak semua orang tahu teknologi baru itu. Karena masih baru, muncul beberapa masalah dalam pengenalannya ke dunia luar. Contohnya, komputasi awan itu merupakan sarana penyimpanan data lewat jaringan internet. Maka internet itu wajib bagi pemakai komputasi awan. Bila terjadi masalah, jadi kalau ada masalah dengan internet, maka itu akan menyebabkan komputer jadi lambat karena proses yang terlalu lama. Nah, masalah lainnya itu kalau suatu perusahaan punya komputasi awan atau cloud computing dalam penyimpanan datanya, maka akan sangat tergantung pada vendor atau penyedia layanan komputasi awan. Karena perusahaan itu tidak punya server langsung dalam komputasi awan. Dan juga bila vendor itu punya layanan backup yang buruk atau server pada vendor rusak, nah itu bisa sebabkan kerugian besar lah. Karena semua data itu tersimpan di itu vendor yang sedang alami itu masalah. Nah, jadi setiap hal pasti ada masalahnya. Jadi kalau mau pakai komputasi awan ini, kita juga harus sedia bandwidth yang besar karena data yang keluar masuk dalam sebuah akun ini tidak sedikit. Maka dari itu dibutuhkan bandwidth yang besar agar mampu menampung data yang ditransfer. Masalah keamanan dan privasi menjadi masalah baru. Karena kalau kita sudah meletakkan data dalam internet, kemungkinan besar itu bisa dilihat oleh masyarakat luas. Apabila data itu sangat rahasia, maka bisa menyebabkan kefatalan lah dalam mengelola sesuatu. Nah, selain itu, belum banyak juga dukungan dari pihak-pihak lain. Kenapa? Karena beberapa masalah dalam komputasi awan. Nah, masalah yang timbul itu disebabkan karena masih barunya teknologi komputasi awan dalam penyimpanan sebuah data dalam internet. Nah, masalah lain yang bisa timbul juga selain yang di atas tadi, itu adalah dengan banyak para peretas yang muncul, hacker. Dari berbagai dunia, berbagai penjuru dunia lah. Dalam meretas internet, membuat vendor itu harus hati-hati saat kita kelola sumber daya yang dipakai dalam komputasi awannya itu. Nah, contohnya cloud computing. Contohnya cloud computing yang
sehari-hari kita pakai, yang anak-anak pakai kalau misalnya sudah masuk kuliah atau SMA, itu G Drive, Google Drive. Jadi Google Drive ini adalah layanan penyimpanan online yang, jadi ini G Drive itu punyanya Google. Jadi Google Drive luncur itu pada tanggal 24 April 2012. Sebenarnya layanan ini merupakan pengembangan dari Google Docs. Google Drive berikan kapasitas penyimpanan sebesar 5 GB pada setiap user atau penggunanya. Jadi kapasitasnya itu bisa ditambah dengan melakukan pembayaran atau pembelian storage. Penyimpanan file di Google Drive bisa mempermudah pemilik file supaya untuk bisa akses filenya itu kapanpun, dimanapun dia mau. Bisa pakai komputer desktop, laptop, komputer tablet, ataupun smartphone-nya kita yang kita pakai sehari-hari, yang kita bawa sehari-hari. Ya, jadi file itu juga dapat dengan mudah dibagi dengan orang lain untuk berbagi pakai atau melakukan kolaborasi dalam pengeditan. Nah, apa saja sih fitur-fiturnya G Drive? Jadi fiturnya itu yang pertama, penyimpanan gratis sebesar 15 GB. Google Drive berikan fasilitas penyimpanan 15 GB kepada setiap usernya dengan cuma-cuma untuk menyimpan dokumen, baik gambar, video, musik, ataupun file-file lainnya. Yang kedua, itu memungkinkan membuat dokumen. Jadi di fitur G Drive ini memungkinkan para usernya untuk membuat dokumen seperti mengolah data, mengolah angka, membuat presentasi, form, dan dokumen lainnya. Dan yang ketiga itu adalah berbagi file. Jadi Google Drive bisa mempermudah kita untuk berbagi file dengan orang lain. Dan juga memudahkan orang lain untuk melakukan pengeditan terhadap file yang selalu kita buat. Yang keempat, terintegrasi dengan layanan Google lainnya. Para pengguna layanan Google lainnya akan merasakan kemudahan dalam memanajemen file dari Google Drive. Karena G Drive secara otomatis ini terintegrasi dengan layanan Google lainnya. Yang kelima, fasilitas pencarian. Jadi G Drive itu punya fasilitas layanan pencarian yang lebih baik dan lebih cepat untuk para penggunanya dengan menggunakan kata kunci tertentu. G Drive juga bisa mengenali gambar atau teks dari dokumen hasil scan. Sangat bagus ini fiturnya dari G Drive. Yang keenam itu adalah menampilkan berbagai file. Lebih dari 30 tipe file itu bisa dibuka dan ditampilkan oleh G Drive, termasuk video, file image, dan lain-lain, tanpa mengharuskan pengguna untuk mengunduh dan menginstal software yang sesuai dengan tipe atau ekstensi file itu. Yang ketujuh itu yang terakhir, menjalankan aplikasi. Google Drive juga punya kemampuan untuk membuat, menjalankan, dan membagi file aplikasi favorit yang dimiliki oleh pengguna. Seperti itu penjelasan saya tentang materi saya tentang cloud computing. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.